Apapun yang kita alami dalam hidup kita ini selalu ada koneksi ke leluhur. Kalau energi leluhur sampai beliau meninggal dulu penuh dendam, turun-turunannya biasanya akan cukup bergejolak. Nasibnya bisa parah, bisa enggak, bisa masih hidup atau enggak. Sebenarnya kalau ngomong dengan orang tua, si anak itu biasanya hanya kena efek dari apa yang dia lihat dari orang tuanya. Tetapi biasanya seorang anak yang lahir dari seorang orang tua itu datang dari jiwa yang sudah lama, pernah ada di lini DNA yang turun di keluarga itu. Akhirnya badannya kembali diperbarui. Cahaya itu kembali menjiwai menjadi badan yang baru. Tapi di zaman dulu, dia tuh pernah ada satu hal yang belum selesai sama satu jiwa yang lain, yang mungkin saja dia sudah juga memperbarui badannya menjadi seseorang di keluarga yang sama. Sehingga ketemu lagi di sini, pola masalahnya sama seperti dulu. Akhirnya harus diselesaikan di saat itu. Makanya harus mutus energi leluhur yang dulu berperang misalnya, yang dulu ada selisih. Karena sesungguhnya apapun yang kita alami dalam hidup kita ini selalu ada koneksi ke leluhur. Kalau energi leluhur sampai beliau meninggal dulu penuh dendam, turun-turunannya biasanya akan cukup bergejolak. Karena membawa energi dendam itu masih lahir sekarang untuk diselesaikan. Dapat maksudnya? Dan itu yang disebut harus putus energi itu. Memutusnya dengan apa? Kadang-kadang kan kita disuruh bawa ini ke situ, bawa ini ke situ. Sebenarnya itu kan ritual yang diharapkan dengan ritual itu mampu membawa kesadaran untuk kita memutus kekerasan atau memutus pola pikir yang salah di dalam keluarga itu. Inti dari sebelum ritual itu adalah ulas asih. Jadi apapun yang terjadi di dalam perjalanan kita, siapapun yang sedang attack sama kita sekarang, sadari karma yang membuat ini bertemu kembali. Dan mau bayar ini dengan perang lagi sama dia, kemudian terus bergulat dengan kemarahan, atau belajar merangkul situasi ini, menumbuhkan kesadaran baru dalam diri saya yang akhirnya saya tidak lagi melukai. Karena saya paham dia juga sedang dalam luka. Ketika kamu berhenti menyerang dia dengan cara yang sama, mulai balik dengan kesadaran, mau gimana pun orang itu nyerang, dia sedang membuang sampahnya sendiri. Hanya ulas asih yang mampu membayar karma itu dengan fair. Bahkan pada satu titik fase cinta yang kita miliki, kita sadar, oh ya, saudara saya ini sedang luka. Semua serangan yang dia lakukan ke saya adalah sebenarnya lukanya dia sendiri yang sedang dia berusaha buang. Dan saya doakan, semoga jiwanya diberikan sinar oleh Yang Maha Kuasa dan berjumpa dengan kesadaran. That's it. Itu yang mutus karma. Makanya karma negatif itu, masa iya sih bisa dihapus? Bisa. Itu caranya. Ulas asih. Putuskan itu. Kemudian, seperti tadi, hubungannya ke karma. Ketika seseorang mengalami kehidupan yang harus belajar, kehilangan misalnya salah satu organ. Kan kita ngomongnya bisa organ, ingat ya, ada yang material, ada yang spirit, ada yang tangible, ada yang intangible. Yang tangible bentuk tubuh, yang intangible sifat kesadaran.
Hutangnya adalah sifat kesadaran. Nah jadi kenapa bisa orang bisa di dalam kandungannya, misalnya dari kandungan emang gak bertangan misalnya, atau di saat hidupnya harus mengalami tangannya hilang kemudian akhirnya dia terkenal. Kembali lagi posisinya adalah timing, space and time. Kode penghitungan karma itu gimana? Gak tahu. Alam yang punya perhitungannya, itu rahasia alam. Mungkin pikiran kita gak mampu menjangkau sejauh itu. Tetapi ketika kita lihat kode alamnya adalah, alam itu pengen ngasih kita pembelajaran bahwa sesuatu yang pernah kamu lakukan kepada orang lain akan diberi ke kamu lagi sampai kamu tuh dapet ngerti bahwa rasanya tuh kayak gitu dan kamu tuh harus ngeluarin cinta kasih gitu loh. Jadi apakah mau lalui fase yang dikasih dulu terus merasakan penderitaannya sampai kita keluar cinta kasih, atau mau belajar akhirnya keluar cinta kasih tanpa mengalami itu? Inilah namanya kenapa si ilmu pengetahuan adalah pemutus segala karma. Ilmu pengetahuan itu adalah ilmu pengetahuan yang dipraktekkan. Akhirnya karena sadar kita banyak kesalahan mungkin di masa lampau, kita belajar meditasi, yang tumbuh adalah welas asih. Kemudian banyak attack yang datang karena karma kita, tapi kita paham cara handle-nya kayak gimana, dan saya nggak harus turun ke situ babak belur untuk menyelesaikan itu. Tapi saya selesaikan dengan cara yang tepat, dengan kesadaran ilmu pengetahuan saya. Surfer girl itu dia punya ilmu pengetahuan yang membuat tangannya putus adalah 20% karma. Tapi yang membuat dia bangkit menjadi inspirator adalah 80% free will. Kehendak bebasnya dia membuat dirinya berarti. Oke, dengan tangan ataupun tanpa tangan, I can survive with my life. Bahkan saya bisa menunjukkan pada diri saya sendiri bahwa semua kehidupan saya seperti biasa bisa saya lakukan. Akhirnya orang lain melihat itu dan that's amazing. Karena seorang motivator yang benar adalah bukan yang dia lakukan pengen membuat orang lain itu amazed, no. Tapi they do it, then people see it. Orang melihat itu dan it's amazing. Menjadilah sebuah motivasi. Bukan berusaha memotivasi orang lain, tapi value-nya memang memotivasi. Gitu. Jadi karma itu rahasia alam, tapi clue-nya adalah semua yang terjadi itu untuk melahirkan ulas asih dalam hati kita. Terserah kita mau bayar karmanya dengan cara ikut babak belur di lapangan dengan cara ditipu, begini begitu, atau dengan manfaatkan ilmu pengetahuan dengan cara terus belajar, kemudian praktekkan disiplin. Jadi power untuk ngelawan attack itu kita gunakan untuk disiplin. Karena di sini gapnya yang sering membuat kita nggak mampu. Nah jadi disiplin itu sangat penting. Jadi 80% free will itu didrive oleh kesadaran. Yang membuat kita jadinya selamat. Meski karmanya harus terjadi sesuatu, tetapi karena free will kita baik, karena disiplin kita bagus, maka kita selamat. Misal, si A harus mengalami kecelakaan. Pokoknya di pattern kertasnya itu udah umur sekian tuh kecelakaan gitu. Tapi, dua orang yang sama yang mengalami waktu timing seperti itu bisa jadi efeknya beda. Keadaannya bisa beda. Ketika si A dengan penuh pengetahuan, tahu caranya driving safe seperti apa, kesadaran yang dia miliki bisa membuat dia punya atribut yang lengkap, dan dia terus disiplin pakai atribut itu ketika dia berkendara. Dan si B, yang timingnya juga sama akan punya kecelakaan, tapi nggak ngerti driving safe itu kayak gimana. Mungkin saja si jatuh itu udah pasti jatuh. Karena dia adalah bagian dari pattern, si takdir. Tapi nasibnya bisa parah, bisa enggak, bisa masih hidup atau enggak. Tergantung dari free will yang sering kita pakai.
Dan energi meditasi, energi disiplin dalam spiritual akan mengubah pola itu. Misalnya memang harus jatuh, ya harus jatuh. Tapi yang mestinya ada truk lewat di saat dia jatuh, karena energinya dia bagus, energi alam membantu dengan pas saja gak ada siapa lewat. Gitu loh. Karena free will dan karma itu sangat dekat. Sehingga pembelajaran dalam Tapa Brata ini harus continue. Karena ini adalah very huge. Kesadaran yang sangat dalam, sangat tinggi, sangat luas. Mungkin akan kita pelajari seumur hidup. Nggak hanya sekarang. Itu.